a bird on a tree. I'm just sitting here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum brother, selamat datang di channel Tahu Makan. Kali ini aku lagi bersepeda di pagi hari brother, biar badan itu sehat dan bugar brother. Kalau berolahraga di desa tuh kayak gini brother, pemandangan kita tuh sawah semua ini sawah semua. Terus udaranya tuh sejuk, segar dan tanpa polusi brother. Habis olahraga ini enaknya minum air kelapa muda brother. Aku penasaran kenapa kok penjual kelapa itu semakin banyak saat pandemi kayak gini brother, sedangkan usaha-usaha yang lain itu tambah menurun brother. Aku nanti akan minum air kelapa muda sambil tanya-tanya ke bapak penjualnya brother. Mungkin ada kaitannya dengan COVID-19 ini brother, air kelapa brother. Terus di akhir video nanti ada penjelasan dari seorang YouTuber sekaligus dokter brother tentang air kelapa dengan COVID-19 ini brother. Oke, jadi stay tune terus di channel Tahu Makan ini brother. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Mas Jalal. Mas Jalal. Mas Jalal ini jualan degan. Iya. Bukanya itu mulai jam berapa Mas? Mulai jam 7 pagi Sampai jam 9 malam. jam 9 malam. Ya. Tiap hari Mas? Iya, setiap hari. Setiap hari. Per hari ini ngabisin berapa degan Mas? Ya, kadang kalau rame itu, kalau ada vaksinan itu Iya. ya bisa 100 biji. 100 biji. Iya. Saat pandemi ini berapa? Sampai berapa degannya? Penjualannya rame tak Mas? Iya, rame. Sampai 100 Mas? Sampai antri. Lebih Mas, sampai antri Mas ya? Iya, antri. Mas mau tanya nih Mas, semenjak ada corona ini penjualan menurun apa meningkat? Meningkat Mas? Iya, meningkat. Meningkat Mas ya? Iya. Untuk yang ini Mas, vaksin ini Mas, meningkat juga atau gimana? Ya, tambah meningkat. Tambah meningkat. Iya. Pas vaksin. Iya. Rata-rata orang habis vaksin tuh beli degan apa gimana Mas? Kok bisa meningkat? Ya, beli. Beli Mas ya? Belum vaksin beli, nanti pulang vaksin sudah selesai vaksin. Oh, beli lagi. Mas ada beli Mas. Iya. Mas lanjut yang tadi Mas ya. Iya. Jadi masyarakat itu sebelum vaksin minum degan Mas ya. Iya. Terus setelah vaksin minum juga degan. Minum degan. Katanya biar apa Mas? Supaya enggak pusing kepala. Oh. Ini. Kalau menurut sampean sendiri kayak gitu percaya apa enggak Mas? Ya, percaya, memang sudah terbukti. Sudah terbukti Mas ya, Iya. percaya Mas ya. Iya, fakta. Fakta. Jadi buat teman-teman kalau pengen es degan langsung mampir ke es degannya 10. Mas Jalal, lokasinya di selatannya Puskesmas 10. Iya. Harganya mulai 5.000 Mas ya. 5.000 saja. Pakai susu 5.000. 5.000. Kalau biasa 3.000. 3.000. Kalau biasa 3.000. Berarti mulai harga 3.000. Ini dia brother. Nih, saya juga barusan beli es degan pakai susu. Iya. Rasanya enak Mas, mantap. Iya. Murah meriah, enak, Enak, seger. segar. Apalagi cuacanya panas. Panas-panas kayak gini, enaknya minum es degan. Punyanya Mas Jalal. Jalan, Puskesmas 10. Ya udah Mas, makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan habis ini tambah laris Mas. Amin. Baik, ini ada YouTuber baru ini rupanya ini. Mungkin karena merasa saya pernah tampil di Ajik-Jik ya. Jadi saya juga punya channel sebenarnya, channel Ajik-Jik Inspirasi Pagi Yahud ya. Ini sangat menarik sekali terkait dengan adanya
kemarin ya, ketika COVID sedang booming, jadi orang-orang itu banyak mengandalkan kelapa. Nah, apa sih kelapa itu? Ya kan? Nah, kelapa ini memang banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang bagus ya. Ada protein juga di sana, ada karbohidrat juga di sana. Dan yang paling penting sebenarnya di kandungan kelapa ini adalah cairan elektrolitnya. Bahkan mungkin dalam perang-perang dulu katanya itu kan ketika Vietnam melawan Amerika itu cairan air kelapa ini itu bahkan dijadikan sebagai pengganti infus. Konon ceritanya seperti itu. Karena apa? Karena cairannya itu sedemikian pas dengan cairan tubuh seperti itu. Kemudian ketika kemarin kenapa kok kemudian dipakai untuk ini jangan juga sangat menarik karena ketika saya datang ke para penjual yang bertebaran itu, penjual kelapa muda itu kemudian banyak, dan mereka merasa ketika minum ini merasa dirinya itu kebal. Ini ada dua kemungkinan ya, mungkin secara psikologis dia merasa bahwa kandungan ini membuat badan tuh merasa segar kan, seperti itu. Kalau saya melihatnya itu seperti ini. Jadi air kelapa inilah yang kemudian membuat badan kita itu segar. Nah, karena segar kemudian merasa diri sehat, ini yang kemudian meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Tapi kalau dikaitkan benar bahwa air kelapa ini bisa membunuh virus corona, itu jauh panggang dari api, mungkin seperti itu ya. Karena tidak seperti itu. Tapi kalau lebih kepada peningkatan imunitas, saya lebih setuju, dan mungkin nanti ada penjelasan yang lebih detail di sana. Cuman bagi saya mungkin arahnya ke sana seperti itu. Kemudian pada perkembangan berikutnya kemarin ya, ketika melihat perkembangan di masyarakat, jadi karena vaksin ini menjadi semacam wajib hukumnya, jadi kemudian banyak karena kesan bahwa vaksin itu, bahkan ada yang bilang kalau vaksin itu meninggal, kemudian sakit segala macam, akhirnya kelapa ini kemudian menjadi alternatif kembali, menjadi alternatif bahwa kelapa ini nanti bisa mengurangi efek buruk dari vaksin seperti itu. Padahal mungkin tidak ada yang mengarah ke sana itu. Cuman karena memang ketakutan dari masyarakat, kemudian ketika mereka mau vaksin ada yang minum air kelapa ini, kemudian setelah divaksin kemudian minum lagi, dia kemudian merasa sehat seperti itu. Jadi memang kebanyakan kan masyarakat itu kan seperti itu, dan juga ini juga tidak terlalu menyalahkan juga ya, karena memang kondisi pandemi COVID ini juga sesuatu yang baru ya. Nah, sesuatu yang baru ini yang kemudian menciptakan masyarakat itu membuat semacam gerakan-gerakan sendiri, hampir bisa dikatakan pokoknya bukan prokes seperti itu. Jadi dia mencari dengan tanpa tanpa masker, tanpa ini kita mencari yang lain seperti itu, seolah-olah seperti itu kan di masyarakat itu. Jadi kita mau melakukan apa saja, yang penting bukan prokes untuk menghindari COVID seperti itu. Ini ada di masyarakat, ada. Bahkan mereka sampai tidak pernah mau datang ke puskesmas, rumah sakit ketika mereka sakit. Karena apa? Karena takut di COVID kan, seperti itu. Padahal kan memang pada saat ini
itu kan tes-tes seperti itu kan diperlukan sekali untuk menjaga ini. Nah, adanya air kelapa tadi itu ya kemudian menjadi salah satu alternatif itu. Jadi anggapan mereka setelah vaksin atau sebelum vaksin kita minum ini biar bisa badan fit. Kalau saya lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada ini mitos ya dan kepercayaan. Nah, kalau sudah sampai mitos dan kepercayaan itu, nah ini kan lain cerita gitu kan. Karena ada satu kisah yang menarik juga terkait dengan ini. Jangankan air kelapa yang memang bagus ya, elektroniknya juga bagus buat tubuh. Jadi ketika ada seorang dokter baru di situ, kemudian ada pasien, dia biasa berobat ke dukun yang biasa pakai tulisan-tulisan dicemplung ke air, dia datang ke dokter suatu saat. Nah, sama dokter itu dikasih resep, dia enggak nebus, dia pulang, besoknya dia datang lagi, gimana udah sembuh? Ya, obatnya udah diminum. Obat apa dok? Ya yang kemarin saya tulis itu kan. Oh iya, itu sudah saya cemplungkan ke dalam gelas, saya minum gitu kan. Nah, dia merasa sembuh. Nah, ini kan kekuatan dari ini juga bisa pengaruh seperti itu. Jadi ya kesimpulannya sih sebenarnya terkait dengan kelapa ini sebenarnya marilah kita menjadi masyarakat yang cerdas. Artinya apa? Menggunakan sesuatu itu pada proporsinya. Jadi jangan pernah menganggap kemudian bahwa kelapa ini adalah satu alternatif untuk melawan COVID misalnya. Kemudian dia meninggalkan prokes ya, protokoler kesehatan, sehingga kita malah menjadi bumerang juga gitu. Ayo kita sama-sama ikuti, kita sama-sama mencari yang terbaik untuk tubuh kita. Dan yang paling paham dengan ini kan adalah orang-orang di dunia kesehatan. Jadi mungkin bisa lebih konsultasi yang lebih banyak kepada dokter-dokter yang dokter-dokter pribadinya atau dokter-dokter langganannya atau dokter-dokter atau teman-temannya seperti itu. Jadi apapun informasi itu memang harus dari sumbernya, termasuk kelapa ini. Ya, kelapa muda ini memang bagus, tapi bukan untuk mengobati COVID itu sendiri. Tapi kalau untuk meningkatkan imun, sama halnya dengan dengan yang lain seperti jahe, kemudian temulawak, sinom, dan sama aja dengan hal-hal seperti itu. Itu kan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Karena yang diserang oleh COVID ini kan adalah imunitas. Jadi janganlah sampai kita buru-buru kemudian gagap, kemudian kita meniru hal-hal yang kadang-kadang tidak jelas kedepannya seperti itu. Jadi kelapa bagus, ya terutama cairan elektrolitnya itu bagus untuk tubuh, tapi sekali lagi bukan obat untuk COVID seperti itu. Jadi yang paling tepat saat ini adalah ya masih tetap gunakan protokol kesehatan. Ya kalau memang tidak terlalu penting ya jangan keluar dulu, kita diam di rumah, kasihanilah orang-orang di sekitar kita karena kita tidak tahu yang mana penyakit ini berasal seperti itu. Oke.